Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Kongkin Atmojo. Bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan dari bagian program Words from Heaven. Hari ini saya ingin berbicara mengenai harta terbesar disimpan di tempat terbaik untuk tujuan termulia. Harta terbesar disimpan di tempat terbaik, teraman, untuk tujuan termulia. Bila ada yang bertanya kepada Anda hari ini, harta apa yang Anda miliki yang bernilai termahal saat ini? Atau mungkin Anda mengharapkan untuk miliki satu hari. Dan Anda punya waktu cukup untuk memikirkan pertanyaan itu. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawaban dari Anda? Charles Haddon Spurgeon adalah seorang hamba Tuhan, pengkhotbah luar biasa di permulaan abad ke-19 di tahun 1800-an. Dia pernah berbicara dan mengajar mengenai hal harta yang terbesar, tempat penyimpanan yang teraman, dan penggunaannya untuk tujuan termulia ini dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam versi lainnya firman Tuhan yang sama berbunyi demikian. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan engkau. Apakah Anda senang membaca Alkitab? Mengapa Anda suka membaca Alkitab? Adakah tujuan tertentu mengapa Anda membaca firman Tuhan? Ada orang yang senang membaca firman Tuhan karena mereka berpikir demikianlah semestinya orang Kristen lakukan. Karena dia Kristen, karena saya Kristen, saya harus baca firman Tuhan dari Alkitab. Ada juga yang berpikir dengan membaca Alkitab, dia akan dikasihi oleh Allah lebih lagi. Sedangkan ada banyak lainnya yang berpikir ayat-ayat Alkitab itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam kita membangun disiplin membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap saat menurut Charles Haddon Spurgeon. Yang pertama, harta yang termahal, harta yang terbesar yang setiap manusia dapat miliki adalah janji-janji Tuhan. Itulah harta yang termulia. Firman Tuhan bukan hanya sekedar catatan atau cetakan kata-kata Tuhan untuk kita dapat ketahui saja, tetapi ini adalah kekayaan harta yang terbesar yang manusia dapat miliki selama-lamanya. Itulah harta yang termahal, firman Tuhan. Yang kedua, harta yang termahal itu disimpan di tempat yang teraman. Apakah ada tempat yang teraman? Di manakah itu? Tempat yang teraman adalah hati kita. Karena firman Tuhan katakan, hatiku, kusimpan di dalam hatiku. Itulah tempat yang teraman untuk harta yang terbesar. Tidak ada yang dapat merampas apa yang kita simpan di dalam hati kita. Tidak ada yang dapat menjangkaunya. Karena itulah mengapa Yesus katakan bahwa dari hatilah segala yang kotor pun dan jahat berasal. Yang menajiskan seseorang, apa yang keluar dari hatinya. Karena itulah kita perlu sering mengisi dan menyimpan firman Tuhan, janji-janji Allah di dalam hati kita, bukan di kepala saja.
Yang ketiga, harta yang terbesar disimpan di tempat yang teraman, ya adalah hati kita. Yang ketiga, untuk tujuan termulia. Di mana firman Tuhan katakan, supaya aku tidak berdosa terhadap Tuhan. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari penderitaan ataupun penganiayaan. Tetapi Tuhan memang berjanji, Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam segala keadaan, cobaan, atau tekanan yang kita akan selalu alami dalam hidup ini, firman Tuhan di dalam hati kita lah yang akan membantu kita untuk menguatkan dan mendorong kita agar tidak melanggar perintah-perintahnya. Agar kita tidak berdosa kepada Allah yang kudus melalui respon-respon kita ketika kita mengalami itu semua. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Karena Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kita. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Renungkanlah apa yang kau baca dari firman Tuhan dan simpanlah di dalam hati Bapak Ibu Saudara kita semua masing-masing. Agar satu hari nanti, suatu saat nanti, kita tidak memalukan Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Karena ada firman Tuhan itu dalam hati kita yang membimbing dan menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini cukup untuk memberkati kita semua hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang kasih, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu, atas komitmen-Mu, atas kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, yang Kau berikan melalui firman Tuhan, yang secara gratis kami boleh peroleh daripada Tuhan. Terima kasih karena kami boleh membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati kami. Sehingga ketika kami melakukan firman Tuhan, Kau memberkati kami, Kau menjauhkan kami dari mara bahaya, Kau jauhkan kami dari kami berdosa kepadamu. Karena kami mau taat kepada firman Tuhan sebagai bentuk daripada kasih kami kepadamu ya Kristus. Berkatilah akan renungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apabila firman Tuhan ini memberkati Anda, bagikan, share-kan kepada teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga Anda, agar berkat ini juga boleh menjadi berkat mereka. Tuhan memberkati.